Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan zaman kuno di Korea. Sebagai tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Surabaya. Video ini dibuat oleh Putri Kusumawati, Rosyad Arif, dan Syahira Aluna Rahma. Perkembangan zaman kuno di Korea didominasi oleh kepemimpinan tiga kerajaan kuno. Tiga kerajaan besar yang pernah menguasai semenanjung Korea adalah Goguryeo, Baekje, dan Silla. Menurut buku tua sejarah Korea yaitu Samguk-sagi, Silla didirikan pada tahun 57 sebelum Masehi, Goguryeo pada tahun 37 sebelum Masehi, dan Baekje pada tahun 18 sebelum Masehi. Meski demikian, berdasarkan jalinan persahabatan dengan Cina waktu itu, Goguryeo didirikan lebih awal daripada Silla. Goguryeo mulai mengalami perkembangan saat diperintah oleh Raja Taejo pada tahun 53 sampai 146 yang berhasil meluaskan wilayahnya hingga ke utara dan terlibat konfrontasi dengan Cina. Kekuasaan kerajaan Goguryeo semakin meluas lagi saat pemerintahan Raja Gwanggaeto pada tahun 391 sampai 413 yang mana mampu mendominasi daerah Manchuria dan berhasil menaklukkan Jepang. Bahkan kerajaan lainnya seperti Baekje, Gaya, dan Silla berada di bawah kendalinya. Raja Gwanggaeto memindahkan pusat pemerintahan ke Pyongyang dan membuat Goguryeo menjadi paling kuat di kawasan Asia Timur yang berdampingan dengan peradaban tinggi yang dibangun oleh Cina. Masyarakat Goguryeo rajin mencatat kehidupan mereka secara teliti dalam lukisan-lukisan dinding makam. Aspek kehidupan yang terekam dalam lukisan itu antara lain pakaian yang dikenakan oleh mereka, tarian dan musik istana, olahraga gulat, tentara berbaris dengan menggunakan baju besi, dan gerobak. Bukti ini sangat penting untuk mendeskripsikan kehidupan Korea pada masa kuno. Keuntungan yang dapat diambil dari masyarakat Goguryeo atas lukisan-lukisan yang mereka buat adalah terbentuknya identitas masyarakat Korea. Berdasarkan babat Korea Samguk-sagi, Baekje didirikan tahun 18 sebelum Masehi oleh Raja Unjo yang memimpin sebagian kecil warga Goguryeo menuju selatan semenanjung Korea, tepatnya di wilayah provinsi Jeolla saat ini. Kerajaan Baekje ini berbeda dengan kerajaan sebelumnya. Banyak terjadi perang selama dinasti ini memerintah Korea. Goguryeo yang masih berdiri mendapatkan serangan dari Baekje. Kerajaan Baekje didirikan di sekitaran Sungai Han dan berhasil meluaskan pengaruhnya hingga ke Laut Barat, peradaban baru bagi sejarah kawasan Asia Timur. Masyarakatnya bertumbuh pada sektor maritim yang memanfaatkan laut sebagai penunjang kehidupan dan untuk melakukan eksplorasi serta pelayaran. Masyarakat Baekje adalah navigator handal, dan mereka membangun jalan yang menjadi koneksi wilayah antara Cina, Korea, dan Jepang. Perkembangan selanjutnya membawa kerajaan-kerajaan Korea untuk bersatu dalam naungan kerajaan Silla. Silla menunjukkan kekuasaannya di bawah kepemimpinan Kim Chunchu dan Kim Yusin. Menurut berita dari dinasti Tang, Silla menaklukkan Baekje pada tahun 660 dan Goguryeo pada tahun 668. Kemunculan kekuatan kerajaan Silla berasal dari dedikasi tinggi dari prajurit kerajaan yang dikenal dengan sebutan Hwarang. Mereka mempunyai loyalitas yang tinggi sehingga rela berkorban apapun demi kemajuan kerajaan Silla. Peninggalan kebudayaan Silla berupa candi bercorak Buddha yang dilengkapi dengan patung yang berada di dalamnya. Ukuran patung yang sangat besar hingga candi menyerupai gua berisi patung-patung Buddha. Bangunan tersebut sebagai bukti bahwa agama Buddha berkembang pesat pada masa dinasti Silla. Perhatian pemimpin Silla tidak hanya pada pembangunan infrastruktur tetapi juga spiritualnya. Fokus pemerintahan Silla mencakup kawasan dalam dan luar negeri. Pengaruh Silla dalam bidang pemerintahan yang menyerupai penaklukan dirasakan hingga ke Jepang. Negara lain yang dekat dengan Korea adalah Cina. Saat itu, Cina berada dalam kekuasaan dinasti Tang yang sangat hebat.
kerajaan Silla tetap membangun hubungan baik dengan dinasti Tang bukan maksud untuk menginvasi Cina, tetapi masyarakat Silla belajar berbagai ilmu pengetahuan melalui Cina. Orang-orang Korea yang dikirim ke Cina bertujuan untuk mencari ilmu, khususnya mendalami ajaran Buddha. Saat orang belajar agama Buddha dan menjadi biksu, maka dia harus pulang ke negara asalnya dan mengajarkan ilmunya pada orang sebangsanya. Hubungan diplomatik kedua negara sangat kuat karena terjalin perdagangan internasional melalui jalur laut. Kapal-kapal dimanfaatkan sebagai sarana dagang antar negara yang bercorak maritim. Penemuan alat-alat yang mendukung sistem pelayaran membuat semakin ramai jalur laut yang menjadi rute untuk melakukan perdagangan. Seiring berjalannya waktu, muncullah para perompak dan bajak laut yang melancarkan aksinya. Mereka mengambil keuntungan dengan merampas barang dagangan penjual yang melintasi jalur laut. Sistem keamanan laut pun akhirnya menurun dengan adanya bandit-bandit ini. Aksi para bajak laut tentu membuat kegelisahan dari para pedagang. Kerugian yang dialami pedagang akan menimbulkan trauma untuk melewati jalur-jalur tertentu yang biasa dijadikan tempat para bajak laut beraksi. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh para korban mereka. Tiga kerajaan akhir Korea ini pada tahun 892 sampai 936 terbagi atas Silla, Hubaekje atau Baekje akhir, dan Taebong yang juga dikenal dengan sebutan Hokugoryo atau Goguryeo akhir. Hubaekje atau Baekje akhir merupakan salah satu dari tiga kerajaan akhir Korea bersama dengan Hokugoryo dan Silla. Secara resmi didirikan oleh Jenderal Silla yang tidak senang Gyeonwon pada tahun 900 dan jatuh ke tangan Raja Wongeon pasukan Goryeo pada tahun 936. Ibu kota negara tersebut berada di Jeonjo yang sekarang adalah Provinsi Jeolla Utara. Kebanyakan informasi yang diambil tentang kerajaan tersebut berasal dari riwayat Samguk-yosa, Samguk-sagi. Taebong atau Goguryeo akhir atau Hokugoryo merupakan sebuah negara yang didirikan oleh Gunggye di semenanjung Korea pada tahun 901. Selama periode tiga kerajaan, Taebong ini berpengaruh secara kultur dari Goryeo. Wongeon menumbangkan Hubaekje tahun 936 dan mengesahkan pemerintahan baru yaitu dinasti Goryeo. Dinasti Goryeo didirikan tahun 918 dan sejak tahun 936 menggantikan Silla. Kata Goryeo adalah kependekan dari Goguryeo dan merupakan sebutan bagi orang asing yang merujuk ke Korea. Dinasti ini bertahan sampai tahun 1392. Pada tahun 1231, bangsa Mongol memulai penyerangan terhadap Goryeo. Goryeo menandatangani perjanjian damai dengan kerajaan Mongol. Pada tahun 1340-an, Raja Gongmin memberontak terhadap kekuasaan Mongol dan secara cepat menyingkirkan mereka. Namun, Goryeo kini sedang menghadapi serangan dari bajak laut Jepang atau Wokou yang mulai mencapai Korea. Tahun 1392, seorang jenderal bernama Yi Songhye memberontak dan mengakhiri kekuasaan dinasti ini. Tahun 1392, setelah Goryeo tumbang, dinasti yang baru mulai didirikan oleh Jenderal Yi Songhye, yaitu dinasti Joseon. Ia menamakan kerajaan ini sebagai Joseon untuk memberikan penghormatan terhadap Gojoseon, yang merupakan kerajaan pertama bangsa Korea. Yi Songhye memindahkan ibu kota ke Haengsong dan membangun Gyeongbokgung serta mengesahkan Konfusianisme sebagai agama negara, yang akhirnya membuat para pendeta Buddha kehilangan kekayaan dan kemakmuran. Dinasti Joseon menikmati perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Contohnya adalah penemuan abjad Hegel tahun 1444 oleh Raja Sejong. Dinasti Joseon adalah dinasti yang memiliki usia pemerintahan terpanjang di Asia Timur dalam milenium terakhir.